Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Kita akan membahas mengenai KD 3.3, memahami isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik anak-anak kami, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa amalan salihah, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami, setelah kita belajar ini, nanti kalian akan mengetahui pemahaman mengenai isi kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian setelah itu kalian nanti akan mengetahui bagaimana perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan, serta bagaimana orang-orang yang cinta ini mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita. Baik, Bapak akan menjelaskan isi kandungan surah Ar-Rahman. Dengarkan baik-baik anak-anak kami, kita kembali membacakan surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai kaum jin dan manusia, jika kamu mampu melintasi ataupun menembus langit dan bumi, maka tembuslah, kata Allah. Fanfudhu, maka tembuslah. La tanfudhuna illa bisultan. Tidak akan sanggup menembusnya kecuali hanya dengan kekuatan atau hanya dengan ilmu. Dari ayat ini kita bisa memahami isi kandungannya, bahwasanya Allah memberikan kita aba-aba agar kita mau berpikir, agar kita mau belajar mengetahui bagaimana caranya menembus langit dan bumi. Artinya apa? Allah memberikan kita perintah agar kita belajar, supaya kita tahu alam semesta ini, kita tahu bagaimana benda-benda di langit, kita tahu bagaimana benda-benda di dalam bumi. Ini adalah anjuran bagi kita agar tetap menggunakan akal, agar tetap senantiasa belajar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi tidak hanya sholat, puasa, pergi haji wajib, menuntut ilmu itu juga wajib. Karena tanpa ilmu kita gak tahu bagaimana cara sholat, gak tahu kita bagaimana cara haji, tidak tahu kita bagaimana cara zakat. Jadi ilmu itu sangat penting. Ilmu itu adalah wajib, sehingga Rasulullah memerintahkan kita menuntut ilmu itu adalah wajib. Imam Syafi'i mengatakan, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, harus dengan ilmu. Jadi itulah isi kandungan surah Ar-Rahman ayat 33. Lanjut anak-anak kami, kita akan membahas kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Apa kandungannya ini anak-anak kami? Kandungannya ini maknanya adalah Allah sangat menghargai orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Buktinya sekarang ini kita bisa melihat orang-orang yang berilmulah yang diangkat menjadi presiden. Orang-orang yang berilmulah yang ditugaskan anak-anak kami yang ditugaskan untuk mengelola bumi Allah ini. Profesor, kita lihat jabatannya sekarang ini sebagai rektor dan lain sebagainya anak-anak kami. Jadi orang-orang yang berilmu dan beriman pasti Allah berikan amanah untuk mengelola bumi yang luas ini. Tapi hati-hati anak-anak kami, kalau dia tidak beriman maka dia akan sesat. Makanya kita lihat ada orang yang berilmu tapi korupsi, berarti dia tidak beriman karena dia tidak takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang beriman tapi tidak berilmu sehingga dia salah mengamalkan ibadah. Bayangkan kalau dia sholat tidak berwudu, tidak sempurna wudunya, maka disayangkan pahalanya tidak sempurna. Inilah kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi anak-anak kami, kemudian selanjutnya contoh ataupun perilaku orang-orang yang mengimplementasikan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, dia akan senang membaca buku-buku. Jadi rihlah permainannya adalah buku. Pergi bermain-main ke mall, beli buku. Pergi ke pantai, baca buku. Pergi ke kafe, buka buku. Jadi dia sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan sehingga dia senantiasa membaca buku, karena membaca buku adalah jendela dunia. Kemudian yang kedua, dia senantiasa penasaran terhadap alam semesta. Jadi dia sering memperhatikan baik di langit maupun di bumi. Kemudian dia senantiasa menghayati, merenungkan dan mempelajari. Kemudian yang ketiga, setelah kita merenungkan alangkah hebatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang menciptakan alam semesta dan seisinya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah setelah dia sukses, dia tidak sombong, rendah hati, menghargai guru-gurunya yang membuat dia sukses sampai sekarang ini ataupun yang akan nanti. Kemudian itu tadi anak-anak kami adalah contoh perilaku orang yang mengamalkan dari Quran surah Ar-Rahman. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah bersikap sopan saat belajar. Dan yang ketiga, senang mendatangi guru. Dan yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kami, itulah perilaku orang-orang yang mengimplementasikan dari Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11.
Mudah-mudahan anak kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni menjadi orang yang senantiasa belajar dan ingin belajar, dan kemudian menjadi orang yang beradab terhadap guru, dan menjadi orang yang tidak bosan untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Kira itu pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.